Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marci Trinita Maslin dari kelas A 2019 dengan NIM J1A1190045. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan salah satu masalah kesehatan yang khususnya ada di Indonesia, negara kita ini, yaitu masalah kesehatan stunting atau kerdil. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu stunting? Anak usia di bawah 5 tahun atau balita merupakan kelompok yang rentan terhadap kesehatan dan gizi. Periode 2 tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. Stunting sendiri berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental pada anak. Selanjutnya, usia rentan anak menderita stunting. Stunting pada balita perlu mendapatkan perhatian khusus termasuk pada anak usia 2-3 tahun. Usia tersebut merupakan usia anak mengalami perkembangan yang pesat dalam kemampuan kognitif dan motorik. Oleh karena itu, diperlukan kondisi fisik yang maksimal untuk mendukung perkembangan ini, di mana pada anak yang stunting, perkembangan motorik maupun kognitif dapat terganggu. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah penyebab stunting. Dalam hal ini, saya memfokuskan pada masyarakat di wilayah pesisir. Pada umumnya, bahan makanan keluarga nelayan berasal dari hasil perikanan dan pertanian setempat, termasuk bahan makanan yang kaya akan iodin seperti ikan dan sayuran. Dengan bahan makanan yang kaya gizi tersebut, mengapa di wilayah pesisir masih terdapat kasus stunting? Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti panjang badan lahir pendek. Panjang badan lahir pendek bisa disebabkan oleh faktor genetik, yaitu tinggi badan orang tua yang pendek, maupun karena kurangnya pemenuhan zat gizi pada masa kehamilan. Pada masyarakat pesisir yang identik dengan masyarakat ekonomi rendah, mungkin sulit untuk memenuhi zat gizi pada masa kehamilan karena tidak mempunyai biaya yang cukup. Panjang badan lahir pendek pada anak menunjukkan kurangnya zat gizi yang dikonsumsi ibu selama masa kehamilan, sehingga pertumbuhan janin tidak optimal yang mengakibatkan bayi yang lahir memiliki panjang badan lahir pendek. Kedua, status ekonomi keluarga. Status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kemampuan pemenuhan gizi keluarga maupun kemampuan mendapatkan layanan kesehatan. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah seperti di wilayah pesisir lebih beresiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah meningkatkan resiko terjadinya malnutrisi. Ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga meningkatkan resiko malnutrisi pada anak. Pada masyarakat pesisir, rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah, seperti lulusan SD, SMP, atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengetahuan orang tua terkait gizi dan pola pengasuhan anak, di mana pola pengasuhan yang tidak tepat akan meningkatkan resiko kejadian stunting. Dan yang keempat adalah kebersihan lingkungan atau sanitasi. Di sisi lain, masih banyak masyarakat pesisir belum sadar akan lingkungan bersih dan sehat. Seperti hidup di lingkungan yang berdampingan dengan tambak ikan, harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakatnya. Ketika masyarakat tidak membersihkannya, dengan arti masyarakat mengundang sarang nyamuk di lingkungannya, dan setelah sarang nyamuk sudah bertumbuh banyak, akibatnya masyarakat juga yang merasakan akibatnya. Lingkungan kumuh tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga sangat berbahaya pada bayi maupun balita, karena di usia masih dini sangat rawan terjangkit penyakit. Selanjutnya, dampak menderita stunting. Stunting masa kanak-kanak berhubungan dengan keterlambatan perkembangan motorik dan tingkat kecerdasan yang lebih rendah. Selain itu, juga dapat menyebabkan depresi fungsi imun, perubahan metabolik, penurunan perkembangan motorik, rendahnya nilai kognitif, dan rendahnya nilai akademik. Anak yang menderita stunting akan tumbuh menjadi dewasa yang beresiko obesitas, glukosa tolerance, penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis, penurunan performa, dan produktivitas. Kemudian upaya penanggulangan stunting.
Pertama, penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk. Kedua, perawatan balita gizi buruk. Ketiga, pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan. Keempat, pendidikan atau penyuluhan gizi melalui promosi Kadarzi. Kelima, revitalisasi posyandu. Dan yang keenam, pemberian suplementasi gizi, pemberian MPASI bagi balita keluarga miskin. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.